Ya, pemirsa Tegar TV, dimanapun Anda berada, kita lanjutkan dialog spesial bersama Bapak Susanto SS, M.Hum, MA, PhD, salah satu dosen FKIP ya, Universitas Bandar Lampung. Banyak hal yang disampaikan oleh Pak Susanto, baik sesi 1, sesi 2, dan sesi 3 terkait masalah forensik hukum. Dan sekarang saat ini kita berada pada sesi keempat, sesi terakhir, Pak Doktor. Tapi sebelum kita closing statement ini, saya lihat ini pengalaman organisasi sudah, pengalaman dan sebagai kuliahnya sudah. Ini ada karya sastra dan karya ilmiah. Nah, ini menarik juga nih Pak Doktor. Silakan, karya sastranya ini gimana? Oh iya. Jadi kebetulan kan S1 saya itu sastra Inggris. S1-nya. Iya, Oh, okay. Kemudian S2 juga sastra Inggris kan. Nah, jadi mungkin pengetahuan itu tertuang juga ketika menulis ya. Jadi saya mencoba menuangkan cerita-cerita dalam cerpen ya. Dalam cerpen, iya. cerita pendek ya. Kemudian saya coba kirim naskahnya itu ke penerbit yang ada di Jerman. Oh, gitu ya. Unimatrix, dan setelah dipelajari dan sebagainya itu diterima. Dan kebetulan ini saya bawa nih. Oh, penulis sastra nih. Iya. Oh. Jadi ini kumpulan cerpen. Kumpulan cerpen. Mozaik Pengejar Mimpi. Wah, jadi apa itu intinya itu? Intinya Mozaik ini Pengejar Mimpi. Ya, jadi refleksi diri saya terhadap perjalanan hidup ya, mulai dari sekolah SD sampai saat ini ya, sampai di Lampung bahkan. Ini saya tuangkan cerita-cerita pendek ini dan saya kumpulkan menjadi Mozaik Pengejar Mimpi, dan ini diterbitkan di Berlin. Penerbitnya Unimatrix, ini 2016. Penerbitnya di Berlin. Ya. Yang Unimatrix itu ya? Unimatrix. Ya. Unimatrix. Jadi gimana kalau pemirsa Tegar TV mau lihat-lihat itu harus ke Berlin dulu atau gimana? Enggak, jadi bisa melalui dipesan ya, ada kantornya di Jakarta. Oh gitu ya. Pemasarannya. Kalau karya ilmiah ini juga ada ini, penulis buku verifikasi dan identifikasi forensik. Ini menarik juga. Gimana ini? Jadi kita kan mendapat dana penelitian ya dari Kementerian Pendidikan, dari pemerintah Indonesia, dan salah satu luaran penelitian itu adalah buku. Jadi kita mencoba membuat buku hasil dari penelitian kita, yaitu identifikasi dan verifikasi forensik penutur suara. Dan ini diterbitkan oleh penerbit Pusaka. Yang di intinya itu apa itu? Intinya adalah dalam penelitian kami terkait dengan analisis forensik adalah memanfaatkan analisis berbasis jaringan saraf tiruan terhadap alat bukti suara rekaman ya. Dan itu dalam forensik kita namakan dengan forensic speaker identification dan forensic speaker verification. Nah itu dianalisis dan hasil kajiannya dibuat sedemikian rupa sehingga mudah dipahami, karena bentuknya bukan karya ilmiah yang terbit di jurnal ya, tapi dalam buku. Jadi harapannya ini bisa mudah dicerna untuk masyarakat umum terkait tentang identifikasi dan verifikasi forensik penutur suara. Kalau itu penerbitnya Pustaka tadi? Ya, Pusaka. Artinya bisa dilihat di sini. Ini Pusaka Media ini di Lampung. Di Lampung. Ya, Pusaka Media. Ya, pemirsa Tegar TV kan kalau mau belajar soal forensik ya. Identifikasi forensik bisa baca-baca buku Pak Dr. Susanto. Ya, Pak Dokter ini saya nyebutnya Pak Dokter PhD agak ini. Pak Dokter, ini karena kita berada pada penghujung sesi keempat, sesi terakhir ini. Closing statementnya lah, harapan atau pesan kepada pemirsa Tegar TV. Silakan. Bahasa ini fenomena yang unik ya. Artinya unik dalam hal setiap kita memiliki cara sendiri dalam menyampaikan sesuatu. Keunikan ini bisa berdampak positif, bisa berdampak negatif. Betul. Yang bahayanya negatif. Dan bisa terjerat hukum. Begitu ya. Betul. Nah, salah satu yang saya harapkan terkait dengan analisis forensik, yaitu
kita bijak dalam menggunakan bahasa. Masyarakat bijak. Iya, bijak dalam menggunakan bahasa, menggunakan bahasa dengan baik, ya kan. Kemudian baik itu secara lisan maupun tulisan. Apalagi di media sosial sangat mudah kan menyebarkan informasi di saat itu juga bisa tersebar dan lain sebagainya. Betul. Itu yang pertama. Jadi harapannya masyarakat bisa mendapatkan pengetahuan tercerahkan dengan dengan kajian-kajian ilmu forensik, sehingga mereka bisa lebih waspada ya, mawas diri. Baik bukan hanya masyarakat umum, tapi di dunia pendidikan sendiri. Baik guru, siswa, dosen, bahkan di perusahaan-perusahaan yang berkecimpung dengan penyampaian bahasa, menggunakan bahasa dalam yang merupakan domain utama dalam pekerjaannya. Betul. Dalam pendidikan kan guru berkomunikasi dengan siswa maksimal ya, menggunakan bahasa baik lisan maupun tulisan. Jadi harus lebih berhati-hati lah ya. Iya, berhati-hati bukan berarti tidak membatasi ya, tapi lebih bijak. Lebih bijak. Dan ini menjadi artinya menggunakan bahasa dengan bijak ini, dia bukan hanya pada dirinya sendiri, tetapi juga mungkin menyebarkannya kepada lingkungannya dan sebagainya. Termasuk menyebarkannya juga ya, bijak. Betul, mesti bijak. Nah ini ya begitu. Dan untuk harapan saya juga bukan hanya kepada masyarakat secara umum ya, tetapi juga pemerintah. Dalam hal ini mungkin pemerintah kita ya, baik di tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan dan sebagainya, dan maupun pemerintah pusat dengan mungkin edukasi tentang penggunaan bahasa secara bijak, ya, edukasi ke masyarakat tentang kemudian wilayah-wilayah dampak-dampak hukum yang apabila masyarakat tidak berhati-hati dalam menggunakan bahasa bisa menjadikan situasi yang tidak kondusif dan sebagainya, bisa menyebabkan konflik sosial dan lain sebagainya. Itu termasuk kalau saya lihat itu konflik sosial itu di medsos, ya kan? Kita kan kadang berawal dari hal-hal yang sepele, hal-hal yang sederhana, tetapi karena dia sudah menyangkut harkat, ya, tersinggung dan sebagainya, dan itu juga diatur dalam undang-undang ITE kita, ini bisa menjadi masalah hukum ya, permasalahan yang seharusnya kita hindari lah, dan kita bisa menghindarinya, gitu ya, sehingga ya lebih baiklah Indonesia ini. Iya, Pak Dokter, ini kita berada pada penghujung sesi keempat. Terima kasih sudah hadir di Tegar TV. Jangan bosan-bosan nih, Pak. Terima kasih atas undangannya, Pak. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat untuk pemirsa Tegar TV. Iya, insya Allah. Ya, pemirsa Tegar TV, demikian tadi dialog spesial kita bersama Pak Dr. Susanto SS MHum MA PhD. Saya sebagai pembawa acara mohon diri, mohon pamit, dan mohon maaf jika ada salah kata. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak Dok.